pihak dari PTPN 8 melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim. Rizik Syihab dipersangkakan dengan pasal 107 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, dan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Ini ada sebuah berita, yaitu Rizik Syihab sakit di penjara dan sekarang malah dilaporkan oleh PTPN 8 karena kasus serobot tanah. Ya memang setelah kemarin disomasi oleh PTPN 8 pada tanggal 22 Desember 2020 dan tidak diindahkan oleh Rizik Syihab tepat tanggal 22 Januari, yaitu setelah 1 bulan dari tanggal somasi. Akhirnya pun pihak dari PTPN 8 melaporkan Rizik Syihab ke Bareskrim yang disangkakan pasalnya sangat banyak sekali, yaitu kira-kira ada 4 pasal sampai 5 pasal. Rizik Syihab dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, dan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Wow, ada sekitar 4-5 pasal yang dijerat Rizik Syihab. Dan juga satu lagi, Gabriele Luigi. Kalau diberitakan di sini adalah pastor. Ya saya tidak tahu peran dari pastor ini, tetapi yang dilaporkan oleh PTPN 8 selain Rizik Syihab juga ada pastor. Ya semoga kasus serobot tanah yang melibatkan Rizik Syihab dan juga PTPN 8 ini segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Serobot tanah negara ditinggal 7 juta umat. Kini MRS resmi dilaporkan PTPN 8. PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 melaporkan Rizik Syihab ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Laporan itu terkait penggunaan lahan Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat diduga tanpa izin oleh Rizik Syihab. Diketahui, Rizik Syihab mendirikan pondok pesantren Alam Argo Kultural markas syariah di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Laporan polisi yang dibuat PTPN 8 ini terregister dengan nomor LPB 0041/2021 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antonelli selaku pastor. Rizik dan Gabriele dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata kuasa hukum PTPN 8 Iqbar Firdaus Nur Rahman di kantor Bareskrim Polri Jakarta Jumat 22 Januari 2021. Iqbar mengungkapkan PTPN 8 melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren. Salah satunya ex-imam Front Besar Pembela Islam Rizik Syihab.
Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik PTPN akan kami laporkan secara hukum, ujarnya. Dengan laporan ini, tutur Iqbar, PTPN 8 berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan polisi, PTPN 8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespon baik somasi PTPN 8, namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana, tutur Iqbar. Diberitakan sebelumnya, proses penyelamatan lahan PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 yang menjadi pondok pesantren Ponpes Alam Argokultural Markas Syariah di kawasan Megamendung Bogor masih dalam tahap proses. Lahan yang digunakan oleh FPI ini berstatus hak guna usaha milik PTPN 8. Dengan adanya keputusan pembubaran FPI, maka terbuka kemungkinan adanya percepatan proses penyelamatan lahan milik PTPN 8 tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional BPN pun menyerahkan keputusan tersebut kepada perusahaan perkebunan BUMN ini. Soal dipercepat atau tidak itu sepenuhnya urusan PTPN 8, ujar juru bicara BPN Teuku Taufikul Hadi saat dihubungi MNC Portal Jumat 1 Januari 2021. Taufikul Hadi menegaskan PTPN 8 masih berpegang teguh pada somasi yang mereka layangkan kepada FPI bahwa tidak ada dokumen resmi yang mengatasnamakan hak penjual mengenai HGU lahan tersebut. Sementara itu, melalui tim kuasa hukumnya, FPI memberikan jawaban atas somasi PTPN 8. Dari surat tanggapan tersebut tercatat pada 11 poin yang disampaikan tim kuasa hukum FPI. Salah satu poin menjelaskan sertifikat hak guna usaha HGU PTPN 8 telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan di lapangan, terhadap sertifikasi HGU PTPN 8 telah dibatalkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, ujar Aziz Yanuar, kuasa hukum FPI. Pegiat media sosial Eko Kuntadi pun mengomentari soal beredarnya surat yang menyebut bahwa pesantren milik Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab telah menyerobot tanah PT Perkebunan Nusantara PTPN 8. Lewat cuitannya di Twitter Kamis 24 Desember 2020, Eko Kuntadi menilai tindakan pesantren milik Rizik Syihab tersebut menyerobot tanah PTPN merupakan tindakan tidak benar. Menurutnya, tindakan itu sudah termasuk perampokan lantaran telah menempati tanah yang bukan haknya. Menyerobot tanah PTPN itu tindakan gak benar. Menempati tanah yang bukan haknya itu sejenis perampokan, cuit Eko Kuntadi. Ia pun meminta HRS agar tidak usah bicara akhlak kalau masih menguasai hak orang lain secara ilegal. Gak usah ngomong akhlak kalau masih kekeh menguasai hak orang secara ilegal, tegasnya. Dalam cuitannya itu, Eko Kuntadi juga membagikan link artikel pemberitaan dari situs fifa.co.id berjudul "Beredar Surat PTPN Minta Pesantren Rizik Syihab Dikosongkan" yang tayang pada Rabu 23 Desember 2020. Dalam isi artikel pemberitaan itu disebutkan netizen di media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat dari PTPN 8 yang meminta pesantren Alam Argokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikosongkan. Surat tersebut berkop PTPN 8 dengan nomor SP 116131/7/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Foto tanggapan layar surat itu sontak viral setelah diunggah pengguna Twitter FKdrun pada Rabu 23 Desember 2020. Diketahui pesantren Argokultural merupakan salah satu markas FPI. Pesantren itu didirikan pada tahun 2013 tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8 yang disebut selaku pemilik sah lahan lokasi berdirinya pesantren itu. Artinya, pendirinya memiliki status ilegal karena disebut termasuk tindak pidana penggelapan hak atas barang, tidak bergerak, dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal itu salah satunya diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu nomor 51 tahun 2960 dan pasal 480 KUHP. Dalam artikel pemberitaan yang dibagikan Eko Kuntadi tersebut juga disebutkan bahwa pengelola pesantren itu yakni Imam Besar Rizik Syihab. Rizik Syihab diberi waktu hingga 7 hari setelah surat itu diterima untuk mengosongkan lahan itu. Jika tidak, PTPN akan melaporkannya ke polisi dan akan masuk proses hukum. Belum cukup duka umat Islam dengan para syuhada dan habibana. Turun somasi markas syariah Megamendung diminta dikosongkan dalam waktu seminggu ini, dan jika tidak akan diambil paksa PTPN yang keluarkan surat pengosongan, tulis penggugah surat tersebut FKdrun.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN menyebut permasalahan antara PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 dengan Pondok Pesantren Ponpes Markas Syariah Pimpinan HRS harus sama-sama dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud, kata juru bicara Kementerian BPN M. Taufikul Hadi, adalah terkait status lahan negara tersebut benar-benar ditelantarkan atau tidak. Jika masalah penelantaran, maka itu domain pembuktian, kata Taufik saat dihubungi detik.com, Jakarta, Sabtu 26 Desember 2020. Pihak PTPN telah melayangkan somasi lahan yang didirikan Ponpes Markas Syariah yang dikembalikan. Sementara pihak FPI mengaku pendirian Ponpes pimpinan Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat karena status lahan tersebut ditelantarkan oleh PTPN 8.